masih bisa nggak tuh memungkinkan untuk seseorang tuh bisnis tapi tanpa modal gitu Bisa, untuk online? bisa banget. Masih bisa. Saya tanpa harus bermodal, saya tinggal ngambil, saya kasih selisih harga aja gitu. Saya udah meraktekin ilmu ini mulai dari sebelum saya 2014. Tapi itu bener-bener omsetnya ada aja tiap bulannya. HP zaman BlackBerry saya dulu teman-teman punya 1, saya udah punya 3. Dan waktu itu kan saya cleaning service dan HP 3 itu kata supervisor, ini kamu kerja apa? Dari mana? Kamu kan seharian lebih banyak di sini. Bisnis tanpa modal itu kan kelihatannya mulus banget. Aduh nggak usah ngeluarin duit. Aduh kayaknya enak gitu ya. Tapi sebenarnya ada nggak sih resiko-resiko? Resikonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to Bongkar Bisnis SPM. Salam pengusaha muda. Semangat bro. Video ini dipersembahkan oleh Lautan Display, pusat percetakan online nomor 1 terlengkap se-Indonesia. Lautan Display, semua jadi mudah. Oke, hari ini konten Bongkar Bisnis balik lagi bareng Opi di sini, dan di samping Opi udah ada Mas Saiful selaku CEO dari Prakarya. Oke, Prakarya Indonesia, guys. Yang kalau kalian tahu nih ya, atau kalian searching deh di Google, dari kalau misalkan kita ketik jual tanah liat ya Mas ya, itu tuh di halaman 1 tuh miliknya Mas Saiful tuh tercantum loh guys, gila. Minimal nomor. Ya termasuk yang apa ya, kalau misalnya kalian masih lupa atau belum ingat dan belum tahu tentang siapa Mas Saiful sendiri, ini sebelumnya kita udah pernah ngebongkar bisnisnya Mas Saiful gitu di konten-konten sebelumnya, nanti linknya bakal ditaruh di deskripsi ya. Tapi sekarang kita pembahasannya beda nih, nggak mau melulu ngebahas tentang konten ibaratnya bisnisnya dari Mas Saiful itu sendiri, karena ada beberapa hal lagi yang mau kita ulik tentang bisnis online nih, karena kan Mas Saiful juga udah termasuknya lumayan lama ya Mas di bisnis online. Kira-kira udah berapa tahun tuh Mas? Kalau di dunia SEO Google SEO Google itu kita udah lebih dari 6 tahun sih. Oke, 6 tahun berarti dari tahun 2016-an ya. Oh, bareng berarti sama Kak Bahrul gak beda jauh ya? Ya, dia cuman ketemunya sama Kak Bahrul di tahun 2019. Oh, 2019. Akhirnya kita kolaborasi, kita sering ngobrol gitu lah ya. Tapi itu 2016 itu udah langsung terjun online, enggak kan? Itu udah sebagian udah, karena kan masih offline juga udah jalan gitu. Kita masih canvassing, kita masih ngeraba teknik sama strategi penjualan gitu. Tapi bener-bener mulai bisnis online itu emang udah dari 2016 ya Mas ya? 2014 udah mulai. Oh malah 2014 ya? Nah emang gak salah banget kalau misalkan narasumber kita ini bener-bener menurut aku ya berkompeten untuk menjawab beberapa pertanyaan ini guys. Nah yang mau aku tanyain nih sama Mas Saiful ya, kadang-kadang yang bikin orang gak mau bisnis itu Mas karena masalah modal ya. Modal selain masalah ide ya. Kadang orang udah ada idenya tapi kalau nggak ada modalnya juga jadi mundur dengan sendirinya gitu. Tapi sebenarnya mau aku tanyain Mas, sebenarnya bisa nggak sih bisnis online tapi tanpa modal gitu? Sebenarnya bisa. Ada beberapa sebelum waktu itu Shopee sama Tokopedia memutuskan hanya boleh 1 resi dalam 1 orderan. Itu waktu itu ada 2 orang ngorder dari 1 orang aja bisa. Jadi resi dari misalkan sini distributor ya kan. Habis itu saya yang tahu produk lebih dulu, akhirnya saya juga ngasih harga up. Misalkan harga 5.000 saya jual 7.500. Lalu ada orang juga yang mau beli di Tokopedia misalnya. Akhirnya keluar resi 2 gitu dulu. Kalau sekarang? Kalau sekarang udah nggak boleh, hanya 1 resi. Oh berarti kalau sekarang masih bisa nggak tuh memungkinkan untuk seseorang tuh bisnis tapi tanpa modal gitu untuk online? Bisa banget. Masih bisa? Bisa banget. Gimana? Coba contohnya deh Mas, ini masih nggak masuk logik. Contoh gini, dulu kan saya juga sempat ngejualin produknya Kak Bahrul istilahnya. Ini tripod ada membludak banget nih, ada sekitar 5.000. Itu kan peluangnya kan gede akhirnya. Betul. 5.000. Ya misalkan saya ngejual 200 atau 300 lah dalam sebulan, kan lumayan lah buat tambahan uang jajan lah kan. Karena kita juga udah tahu ilmu SEO di Google gitu ya. Akhirnya ya kita tetap tampil juga gitu. Akhirnya saya tanpa perlu modal, karena saya tahu pengetahuan sedikit di SEO itu, akhirnya saya tanpa harus bermodal, saya tinggal ngambil, saya kasih selisih harga aja gitu.
Oke. Gitu ceritanya. Biasanya selisih harga tuh biaya patokannya berapa Mas? Yang lebih misalkan dari gitu. barang A 10.000, ternyata pasarannya itu masih bisa dijual 18.000 misalkan. Kita masih bisa nego di distributor, harga oke-nya berapa misalkan 8.000, kan kita masih untung juga di atas. Oh, jadi tanpa gitu. harus kita ngasih uang Kita buat beli ngeluarin produk modal dulu, enggak. Oh, enggak bisa ya gitu ya. Itu bisa. Okay. Kan kita misalkan nih orangnya bisa transfer dulu, ya kan. Habis itu kan kita beliin ke Kak Bahrulnya, terus habis itu kita antar ke orangnya. Bener. Itu yang paling simpel. Tapi kalau kayak gitu termasuknya kayak kalau di mainan YouTube gitu ya, mainan YouTube atau mainan TikTok kan kadang-kadang ada yang namanya copyright gitu ya. Itu betul. Kena nggak sih Mas kayak gitu-gitu? Kalau kayak gitu di dunia marketing sih memang enggak sih. Enggak kena sih. Oh, enggak kena. Kecuali kalau di YouTube, kecuali kan kita duplikat ya, nah itu baru kena kalau di YouTube ya. Tapi kalau di dunia Google, di dunia marketing itu nggak ada istilah kayak gitu. Dan haruskah kita minta izin sama si distributornya dulu gitu? Kayak ya gitu kan kita ketika membantu distributornya kan semakin cepat keluar barangnya. Oke. Asalkan dia nggak, istilahnya kayak saya ngutang dulu habis itu nggak bayar, itu baru problemnya kayak gitu. Oke, berarti kita bisa ya kayak make konten dari si distributornya, akhirnya kita re-upload ulang untuk ikut mempromosikan. Kalau strateginya kan sebenarnya banyak. Dari dunia sosmed juga bisa, terus dari kayak marketplace juga bisa. Jadi kayak gitu-gitu tuh sebenarnya nggak terlalu jadi masalah ya, karena jualan itu hanya perlu produknya, ada selisih harganya itu udah bisa jadi jualan sih. Oke, itu bisa jadi jualan ya. Tapi masalahnya kan kalau Mas Saiful kan emang udah berpengalaman nih ya di online. Nah, kita yang nonton nih masih awam lah ya banyaknya. Betul. Nah, pertanyaannya nih Mas, untuk mengetahui bahwa selisih harga tersebut itu masih oke di pasaran itu caranya gimana sih gitu? Kita bisa cross check kok. Misalkan ya di harga di pasar, harga di toko, terus harga juga di, kalau sekarang ya udah ada marketplace, kita juga bisa nge-review harga-harga mana nih yang lebih oke, yang harganya masih di bawah pasaran. Lalu kalau kita misalkan beli, lalu kita jual di offline, itu masih bisa untung nggak sih? Nah, kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalkan dari step-stepnya sih, kan berarti kalau misalkan salah satu bisnis yang tanpa modal yang Mas Saiful tawarkan itu adalah dengan kita ikut membantu distributor, ya kan, menjajakan produknya, bantu jual istilahnya. Nah, gimana sih Mas untuk kita bisa menjadi seseorang yang kayak gitu, ikut bantu jual? Ada nggak step-stepnya? Coba deh, kan Mas Saiful pernah pengalaman nih. Boleh. Jadi teman-teman sekalian semuanya ya, yang dengerin, ya biasanya kalau kita butuh supplier atau itu kita tinggal ngetik aja di Google supplier barang ini. Nah, cuman biasanya kelemahannya kan kalau kita tanpa modal itu kan minimal lah pengambilan barang kan kayak gitu. Misalkan harus ngambilin 100 biji nih, kan kita nggak mungkin ada modal segede itu langsung dong, ya kan? Nah, gimana caranya kita ngobrol sama si ini, ada nggak distributor terdekat atau yang bisa ngecer tapi harganya masih oke gitu. Nah, berarti kalau gitu sama aja kita ngeluarin modal dong berarti Mas? Enggak, jadi kita bisa aja gini, dengan teknik di era modern seperti ini, orang di pasar tanpa saya harus punya modal nih. Saya tinggal duduk di pasar, harga dari sayuran A, terus habis itu saya ambil, terus saya jual online, ya kan? Itu kan saya juga bisa, udah langsung tanpa harus saya ngeluarin modal. Orangnya kan udah transfer duluan. Atau nanti kita hitung-hitungannya kan ketika barang ini udah nyampe, kan kalau di Shopee kan dia baru cair. Nah, kan kita juga bisa hitung-hitungan ke orangnya. Oh, yang udah diambil ini ya, ini. Kurang lebih kayak gitu sih. Coba sedikit dipersingkatnya nih guys. Jadi mungkin beberapa hal yang disampaikan dari Mas Saiful tuh bisa dengan cara kayak kalian ada nih kayak ibaratnya ngomongnya kontennya lah ya, misalnya kayak fotonya atau apa, terus kalian misalkan upload di Shopee atau di mana lah marketplace ya. Nah, ketika orang itu udah transfer ke rekening kalian gitu kan. Nah, kalian bisa tuh uang yang dipakai dari uang transferan itu kalian kelola untuk beli produknya gitu. Jadi kalau gitu nggak tanpa modal ya Mas ya. Tanpa modal, kita hanya bantu jual. Kalau istilah kerennya reseller lah gitu. Nah, iya istilah kerennya reseller ya. Tapi biasanya bukan ada beberapa reseller itu yang harus kayak ngomong langsung sama si distributor. Iya, bisa. Ada yang beberapa reseller yang harus memang ada member kayak gitu kan bener. Ya. Jadi kan banyak tuh kadang member ini tapi harus tetap berbayar kan? Pendaftaran ini itu sebenarnya kalau kita nyari ada nggak sih yang nggak berbayar? Ada banyak.
Mas Saiful pernah nggak coba cara yang tadi Mas Saiful jelasin ke kita? Udah pernah dipraktekin? Saya udah meraktekin ilmu ini mulai dari sebelum saya 2014 sebenarnya. Berarti sebelum prakarya Indonesia ini sebesar sekarang gitu? Sebesar sekarang. Jadi dulu saya kerja di rumah sakit dan saya ngejual alat-alat kesehatan. Oke. Jadi di situ udah lumayan waktu saya gajian gitu. Ternyata teman-teman udah habis, duit saya masih ada. Jadi saya waktu itu ketemu ke toko alat kesehatannya, saya tunjukin saya kerja di sini. Lalu itu saya ngobrol sama manajernya toko alat kesehatan, lalu saya bilang, boleh nggak kalau misalkan ada yang pesen nih kayak pasien, saya tawarin, habis itu saya ambil barangnya dulu, terus habis itu nanti setelah orangnya bayar, saya bayar ke tokonya. Oh, nggak apa-apa Mas, boleh. Dia bilang seperti itu. Oke, paham. Ada kepercayaan gitu dari orangnya. Oke. Nah, dari kalau misalkan ngikutin caranya Mas Saiful dengan cara kayak gitu, ada nggak kiat-kiat untuk menumbuhkan trust dari seseorang, apalagi di kayak supplier ini ke kita? Gimana tuh? Jadi kan biasanya gini, kalau kita misalkan kerja di tempat A, beneran nggak sih ini orang kerja di tempat A? Kan kita pasti punya rekod dong. Ini kita ada seragamnya, ada ID card-nya, dan bisa dicek di misalkan telepon aja. Ada nggak atas nama ini di bagian ini? Ya kan gitu, orang pasti percaya. Oh iya, dia emang beneran kerja di situ gitu. Oke, jadi by data ya, apa itu by Betul. data. Oke. Jadi salah satu cara nih kalau kalian emang bener-bener, kan ada 2 cara yang bisa Mas Saiful tawarkan. Pertama, reseller dengan cara tadi, kalian kayak cuman ngupload kontennya tanpa ibaratnya ada omongan dulu sama si supplier atau distributornya, dan nanti uangnya dari hasil transferannya udah didapat ya Mas ya. Nah yang kedua tuh bisa dengan cara kalian emang kerjasama langsung sama distributornya. Tapi ini butuh ekstra trustnya sih yang utama. Betul. Tapi tadi udah dikasih tahu tuh sama Mas Saiful cara untuk membangun trust tuh kayak gimana ya, by data gitu loh guys. Oke. Kurang lebihnya kayak gitu, karena orang kan nggak mungkin langsung percaya aja kan, karena apalagi kalau barangnya harganya mahal-mahal kayak gitu. Oke. Nah terus itu waktu itu berjalan berapa tahun tuh Mas jadi reseller kayak gitu? Saya tanpa modal? Yang di rumah sakit tuh hampir 4 tahun. Lumayan itu, bukan main-main lagi sih. Tapi itu bener-bener omsetnya ada aja tiap bulannya. HP zaman BlackBerry, saya dulu teman-teman punya 1, saya udah punya 3. Oh itu kan BlackBerry dulu tuh masih ngetren-ngetrennya nggak sih kayak? Iya. Oke. Dan waktu itu kan saya cleaning service, dan HP 3 itu kata supervisor, ini kamu kerja apa? Udah dari mana? Kamu kan seharian lebih banyak di sini gitu kan. Terus nih Mas, kalau kita lihat ya bisnis tanpa modal itu kan kelihatannya mulus banget, aduh nggak usah ngeluarin duit, aduh kayaknya enak gitu ya. Tapi sebenarnya ada nggak sih resiko? Resikonya sebenarnya tetap ada sih. Hampir semua yang kita lakukan pasti banyak resikonya ya. Contohnya gini, misalkan produk yang diberi sama supplier atau distributornya itu kadang nggak sesuai dengan speknya dia, kan orang juga komplain. Terus belum lagi misalkan harganya ternyata, oh Mas ini harga di sono segini loh, harga di kamu kok beda. Menjawab pertanyaan seperti itu kan, wah itu wajar banget. Jadi kenapa kok kita harganya lebih mahal dikit? Nah kita kasih value tuh. Nah nilai tambahnya atau value-nya itu misalkan Bapak nggak usah kita kirim, misalkan kita ekspedisiin. Kalau misalkan jarak masih terjangkau, kita anterin, Bapak baru bayar. Nah gitu, jadi kayak gitu. Terus misalkan ada lagi kita kasih value, Pak misalkan kalau ini kita garansi, misalkan ada kerusakan nanti kita bisa kunjungi ke rumah Bapak, misalkan ada kerusakan ini nanti kita anterin ke tokonya lagi, habis itu nanti kalau udah bener kita anterin ke Bapak lagi. Jadi nilai-nilai tambah seperti itu yang harus kita bangun. Terus ada lagi kira-kira resikonya? Resikonya juga bisa jadi barang itu stoknya di distributornya habis. Itu beneran itu. Betul. Ketika udah dipesen sama orang, nggak tahu. Itunya nggak taunya ada yang langsung pesen banyak dan stoknya langsung kosong. Itu problem banget gitu. Nah itu gimana sih Mas caranya Mas biasanya Mas? Kalau udah kayak gitu biasanya kita pasti nyari ke tempat lain, atau yang ya bisa jadi kita ini barangnya ditunda dulu karena stoknya lagi kosong gitu. Tetap kasih pengertian ke customer ya. Kalau misalkan mereka nggak mau, wah gimana nih nanti takut uangnya, ya udah kita balikin aja. Dari sekian banyaknya problem itu yang menurut Mas Saiful tuh paling hektik tuh yang mana? Yang paling nggak enak itu sebenarnya kalau stoknya nggak ada dan harganya naik. Harganya naik. Itu jadinya aduh kayak gimana gitu ya. Ini kita udah ngasih harga segini, akhirnya kita untungnya semakin dikit. Ya paham. Oke, jadi itu ya guys dari resiko. Kalau keuntungannya sendiri kan pasti kayak
Ya banyak lah ya, tanpa modal Iya. mah enak banget. Salah satunya ya hemati uang, hemati tenaga juga. Terus ada lagi ya Mas keuntungannya buat yang Kalau tanpa modal? kita hanya reseller itu resiko dari kita stok barang kan rendah, nggak ada, hampir nggak ada ya. Betul. Nah ini mungkin menjawab pertanyaan yang terakhir aja nih. Kira-kira dari Mas Saipul ada nggak yang mau disampaikan buat teman-teman yang mau memulai bisnis tanpa modal? Mungkin kayak kiat-kiatnya atau nasihatnya gitu, Oke. biar lebih bisa berhati-hati. Jadi kalau untuk awal-awal jadi reseller memang kita harus minimal tahu fundamental bisnisnya si pemiliknya, atau benar-benar nih supplier memang stoknya ada terus, dan memang produk yang dijual itu kita lihat oh benar-benar asli gitu, jangan sampai kita ngejual produk yang palsu kan kayak gitu, nanti bisa berujungnya panjang gitu ya. Betul. Terus untuk gimana kita untuk bisa nyari supplier atau tuh kan sebenarnya kita bisa nyari di Google, akan banyak kok, karena permainan semua bisnis bakal larinya di Google juga, karena semua orang kan udah pakai handphone ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, jadi intinya utamanya cross check dan pinter-pinter cari supplier tuh ya, kalian bisa mainnya di Google lah gitu ya Mas ya. Betul. Oke, kalau gitu thank you banget buat Mas Saipul yang sudah meluangkan waktunya hari ini. Semoga usahanya dan bisnisnya semakin lancar dan sukses ya Mas ya. Dan buat teman-teman yang sudah menyaksikan konten Bongkar Bisnis kali ini juga, kami berdua mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata, dan kalau emang ada hal-hal yang kayak kurang tepat bisa kalian perbaiki di kolom komentar. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan konten kita kali ini. Kalau gitu jangan lupa di subscribe, di like jika memang ini bermanfaat buat kalian, karena Mas di channel ini bakal ada konten-konten tentang bisnis lainnya yang bermanfaat gitu. Dan Mas Mas Saipul juga ada nih konten YouTube-nya ya Mas ya, tentang apa Mas? Tentang tutorial. Oke, tutorialnya? Tutorial kerajinan tangan, tentang prakarya anak-anak SD. Ya, kerajinan tangan itu kan bukan buat anak kecil ya, tapi buat orang dewasa itu bisa buat healing dan memanfaatkan barang bekas yang ada ya Mas ya, itu utamanya. Jadi bisa langsung di subscribe aja ya guys. Kalau gitu Opi pamit, Mas Saipul juga pamit. See you in the next part. Bye bye. SPM, salam pengusaha muda. Semangat bro. Video ini dipersembahkan oleh Neon, produsen bawang goreng dan cemilan terbesar se-Indonesia. Neon, semua rasa jadi satu.